di 2013 saya memulai membuka usaha di Tokopedia. Di 2013 saya buka Tokopedia, berjalan sampai 2016. 2016 saya ditawarin di Shopee. Ya. Jadi waktu itu saya akhirnya berjualan di Shopee. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya berada di Malang bersama Ko Oki Indrawijaya, pemilik Queen Cosmetic dan Aksesoris. Apa kabar Ko Oki? Luar biasa. Luar biasa, senang sekali bisa bertemu Ko Oki dan kita bisa dapat sharing-sharing ya, Iya. mengenai cikal bakal Queen Cosmetic dan Aksesoris. Iya. Mungkin Ko Oki bisa sedikit cerita asal muasalnya mendirikan toko ini. Iya. Asal muasalnya adalah dari tahun 2012. Ya. Waktu itu saya mencoba untuk menjual aksesoris di toko saudara saya, ya, karena waktu itu saya kan nggak bekerja dan waktu itu di kota Kediri ya, ada saudara yang punya toko aksesoris. Akhirnya saya mencobalah untuk menego nih di situ supaya dapat harga lebih murah ya. Karena kan yang dia jual kan harganya juga lumayan mahal ya. Akhirnya dapatlah diskon di 30% lah ya dari saudara saya itu. Nah dari situ waktu itu saya punya handphone BlackBerry ya, bisa broadcast, akhirnya saya foto-foto, saya broadcast. Akhirnya dari situ banyak tuh customer yang berminat untuk beli di online shop saya. Dari situ akhirnya uangnya saya tabung, lama-kelamaan saya mulai untuk berusaha mencari produk sendiri, cari tempat untuk tempat grosiran. Akhirnya saya berusaha nih mencoba nih beli di tempat grosiran buat stok di rumah, dan akhirnya lama-kelamaan ini banyak customer itu yang tanya tentang kosmetik ya. Kosmetik, ada nggak Kak kosmetik ini gitu ya. Waktu itu di 2012 itu kan banyak banget kosmetik yang tidak ber-BPOM ya. Karena waktu itu customer banyaknya cari yang seperti itu, ya udahlah saya coba carikan waktu itu ya. Akhirnya lama-kelamaan rame tuh online shop saya tuh ya, online shop saya rame. Terus akhirnya di 2013 saya memulai membuka usaha di Tokopedia. Di 2013 saya buka Tokopedia, berjalan sampai 2016. 2016 saya ditawarin di Shopee. Ya. Jadi waktu itu saya akhirnya berjualan di Shopee sampai di tahun 2023. Nah, tapi dari Kediri, mulainya dari Kediri, online shopnya dari Kediri. Iya. Terus pindah ke Malang nih. Pindah ke Surabaya dulu. Oke. Ya. Di Surabaya kurang lebih 1 tahun ya, karena kan punya baby ya, mendekatin ke mertua supaya mertua bisa bantu jaga cucu ya. Iya. Jadi dari Kediri terus ke Surabaya, lalu tadi tahun 2023 mulai toko ini. Sebenarnya mulai toko ini di tahun 2024. Karena di tahun 2023 itu penjualan online shop di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain itu agak menurun karena pajaknya terlalu besar. Biaya online terlalu besar. Biaya online-nya terlalu besar. Terakhir itu saya kena di angka sekitar 8%. Ya. Akhir dari situ di Desember 2023 itu kan naik lagi, mungkin di angka 10%. Dari situ saya berpikir bahwa online shop ini tidak bisa untuk masa depan. Ketika suatu saat Shopee ini memberi kebijakan lain atau pajaknya lebih mahal dan lain-lain, saya rasa
semua online shop akan mundur. Seperti itu. Iya. Akhirnya dari situ saya berusaha untuk mencoba untuk membuka online shop lah, offline shop Offline ya, shop. offline shop. Jadi saya cari-cari tempat ya kan. Saya lihat ruko di sini, saya cari tempat itu kok banyak yang menurut saya kurang cocok gitu. Kurang cocok. Tapi Ya. ini jalan apa nih namanya? Jalan Pasar Besar. Pasar Besar apa ya istilahnya jalan utama ya? Iya, akhirnya suatu ketika itu saya lihat ada di Pasar Besar ini, itu saya lihat rukonya itu kurang lebih sudah 6 bulan itu kosong. Saya memberanikan diri untuk telepon pertama. Ya waktu saya telepon itu pertama kali itu mahal sekali mintanya. Ya, karena utama sih aja. Iya, dan mintanya 5 tahun. Ya, gitu. Akhirnya saya iseng-iseng coba untuk ya udah deh saya mau lihat rukonya dulu seperti itu. Setelah rukonya waktu itu pertama kali dibuka, saya lihat dalamnya, lebar banget, besar banget. Gitu. Ukurannya kan sekitar 6 meter kali 28 meter, 2 lantai. Ya dari situ saya banyak berpikir nih, waktu itu kan online shop ini kan saya cuma pegang produk itu paling nggak sampai 100 brand lah. Nah dari situ saya berpikir, apa ya ini yang mau saya jual ini? Karena dengan toko sebesar ini, kalau saya cuma jual produk yang saya jual di online, ini sisa banyak ruangannya seperti ini. Akhirnya dari situ, ya udah saya memberanikan diri untuk ya udah deal. Jadi sewanya. langsung jatuh cinta gitu ya. Iya. Lihat ruko pertama langsung jatuh cinta. Iya, karena saya lihat kok tempatnya ini strategis banget ya. Ya udah akhirnya dari situ saya deal dan dari situ baru saya pikirkan konsep tokonya. Jadi dealnya itu di Januari 2024 untuk sewanya. Nah tadi sempat dari online ya, dari online terus memutuskan ke offline. Nah sekarang gimana nih? Apakah memang hanya fokus di offline atau tetap online dan offline-nya berjalan? Untuk sekarang offline sudah sangat jalan sehingga saya rasa online ini waktu itu saya coba membenahi lagi. Jadi di tahun 2024 bulan Juni itu offline sudah jalan, sudah lumayan jalan sehingga saya yaudah kembali lagi ke online untuk membenarkan online-nya. Ya. Jadi dari situ saya benarkan online-nya. Saya input produk-produk yang saya belum pernah jual, harganya saya lihat lihat ke kompetitor, kalau memang kompetitor jual segini, ya udah kita jual kalau bisa lebih murah lagi seperti itu ya. Tapi dari situ saya sudah bertahan kurang lebih 1 tahun dan tidak ada kenaikan. Di online tidak ada kenaikan, malah terakhir di 2025 bulan Juni itu pajaknya itu di 12,5% dan ada biaya layanan Rp1.250 per pesanan untuk penjual. Jadi biaya terus naik dan sekarang juga ada tambahan biaya juga ya? Iya, biaya terus naik. Akhirnya di Juni 2025 terpaksa online saya tutup. Karena waktunya juga terbuang banyak di online dan stoknya harus hampir 2 kali lipat. Jadi lebih suka dukanya lebih banyak itunya ya? Iya. Pusingnya mungkin di online ya. Belum lagi nanti customer tuh banyak komplain juga. Nanti kita kirim barang 10, nanti sampai customer tuh cuma 2, cuma 3. Itu juga banyak. Tapi untungnya di sini waktu itu online saya kan semua pakai CCTV. Jadi waktu packing pun di meja packing itu satu meja packing, satu CCTV. Jadi sehingga ada komplain-komplain barang kurang, barang pecah, barang apapun tuh ditolak sama Shopee. Customernya akhirnya kalah. Seperti itu. Karena saya punya bukti kuat di sini bahwa saya kirim benar 10, saya kirim benar di bubble.
Nah, seperti itu. Jadi kalau ada barang pecah, barang kurang, itu Shopee itu memihak ke toko karena toko punya bukti kuat. Seperti itu. Nah, Koki, menarik nih. Kira-kira kan baru mungkin 1,5 tahunan lah Iya, ya. 1,5 tahun. Toko offline. Kira-kira ada nggak sih kendalanya memanage offline? Memanage toko online itu kendalanya banyak banget. Waktu pertama kali buka itu saya pengennya malah semua masalah segera datang. Sehingga suatu saat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi itu masalah itu tidak timbul lagi. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama waktu buka toko offline itu bagaimana cara membuat tokonya itu terkenal, bagaimana cara mengatur sosmednya, bagaimana cara mengatur harganya. Karena kan di sini kan saya kan buka toko ini kan di kanan, kiri, depan, belakang kan banyak banget kompetitor ya. Jadi harus benar-benar harus harga ini yang utama adalah harga ini harus lebih murah dibanding kompetitor. Jadi kunci suksesnya di harga dan mungkin salah satunya juga tadi aktivitas promonya di toko ya. Yang pertama sih kalau di toko Queen ini adalah harga ya. Harga sudah sangat murah di Kota Malang ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan mungkin di toko lain nggak ada, kita ada pelayanan itu. Jadi pengennya ya tokonya itu selalu bersih, tokonya harum, terang, rapi, tekstur selalu lengkap. Ya, pelayanannya juga ramah ya. Iya, pelayanan juga ramah seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya saya pernah lihat juga di sosial medianya Queen Cosmetic, itu kan sering ngadain tuh acara-acara. Nah, itu emang rutin atau enggak ya? Kayak misalnya beauty class atau apalah aktivitas seperti itu. Iya. Jadi toko Queen ini di lantai 2-nya itu emang ada hall yang besar ya. Bisa menampung kurang lebih kalau beauty class di 70 peserta. Ya. Dan di sini juga ada sanggar senam. Ya. Jadi setiap minggu nanti seminggu sekali, seminggu 2 kali akan ada senam di sini ya, yoga, terus zumba, poundfit dan lain-lain. Jadi emang aktivitas itu dilakukan kalau untuk sanggar senam ini emang setiap seminggu sekali itu selalu ada, setiap minggu tuh ada. Gitu. Nah, tetapi kalau untuk beauty class itu diusahakan 1 bulan minimal 2 kali. Jadi itulah yang salah satu juga bisa konsumen bisa lebih loyal ya, ada engagement-nya ya, jadi ada activation yang mengikut sertakan konsumen di sini juga ya. Iya benar. Ya. Koki, boleh dong sharing ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau lihat sosial medianya Queen Cosmetic dan alamatnya di mana nih, toko offline-nya? Oh iya, untuk sosial medianya Instagram itu ada namanya di queencosmetic.idn ya. Kalau untuk TikToknya queencosmetic.malang ya. Dan juga alamatnya berada di Jalan Pasar Besar nomor 41 Kota Malang, di dekatnya Pasar Besar Kota Malang. Oke. Jadi teman-teman yang mau datang, yang mau cantik, yang mau beli kosmetik, skincare, jangan lupa pergi ke Queen Cosmetic dan aksesoris di Malang ya. Oke, ada kenang-kenangan dari SAI. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sharingnya, sungguh memberikan wawasan buat kita semua. Ya, terima kasih. Ya. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Koki Indra Wijaya, pemilik Queen Cosmetic dan aksesoris di Malang. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon pemimpin.